Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini. Jemaat dikasih Tuhan, seperti namanya kitab ratapan, kalau kita membaca keseluruhan kitab ini akan penuh dengan ratapan-ratapan. Ratapan bisa diartikan sebagai tangisan, ataupun kesedihan, ataupun keluhan-keluhan yang muncul karena seseorang mengalami sesuatu hal yang buruk di dalam kehidupannya. Ada banyak orang mengatakan bahwa kitab ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia karena diletakkan setelah kitab Yeremia. Dan ada juga banyak orang yang menyatakan bahwa kitab Nabi Yeremia adalah Nabi peratap. Karena kita menemukan di dalam kitab Yeremia ada begitu banyak hal Nabi Yeremia meratap dan menangis di sana. Tentu kita perlu mengetahui konteks di mana kitab ini ditulis, sehingga kita dapat memahami apa makna ratapan di dalam kitab ini. Kitab ratapan ditulis pada waktu itu ketika bangsa Israel telah kalah melawan bangsa Babilonia. Jadi pada saat itu Nebukadnezar bersama dengan pasukannya dari bangsa Babel datang ke Israel. Dan mereka berperang di sana. Dan Israel mengalami kekalahan telak pada waktu itu. Tentu kita menyadari konsep peperangan zaman dulu seperti yang telah saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Bahwa zaman dulu peperangan itu bukan hanya antar bangsa, tetapi antar Allah juga. Di mana ketika Babel melawan Israel, ada juga sebuah pertaruhan di sana. Ada sebuah pertarungan antara dewa Babel yang dikenal sebagai dewa Marduk melawan dewa Israel atau yang disebut dengan Allah Yahweh. Ketika mereka bertarung, maka bangsa yang menang menyatakan bahwa dewa yang berkuasa di sana jauh lebih kuat dibanding dewa yang kalah. Maka dari itu semua orang pada saat itu meyakini bahwa Dewa Marduk jauh lebih berkuasa daripada Dewa Israel atau Allah Israel yang dikenal sebagai Allah Yahweh. Sehingga pada waktu itu semua orang Israel berduka karena Yerusalem, tempat ibadah mereka yang bertemu dengan Allah, dihancurkan. Karena mereka menyadari bahwa Allah Yahweh telah kalah total melawan Dewa Marduk, yaitu Dewa Babilonia. Maka kita melihat seluruh kitab ini berisi ratapan-ratapan. Penulis dengan jelas melihat bagaimana tembok Yerusalem dihancurkan, bagaimana bait Allah dihancurkan, bagaimana waktu itu orang Israel dibuang ke Babilonia. Tetapi satu hal yang menarik waktu kita membaca kitab ini. Di tengah ratapan yang ada, penulis menulis ayat yang baru saja kita baca. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sekalipun semua orang pada saat itu hilang harapan karena mereka melihat Allah yang mereka sembah kalah, penulis kitab ratapan ini justru memiliki iman yang jauh lebih kuat dibanding yang lain. Dia tetap percaya bahwa Allah Israel itu bukan Allah yang kalah. Makanya dia tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu mengasihi umatnya. Bahkan tak habis-habis rahmatnya. Setiap pagi itu selalu baru. Karena dia meyakini Allah yang disembah orang Israel adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang Israel. Maka dari itu iman ini adalah iman yang sangat kuat sekali kalau kita memahami konteksnya pada waktu itu. Dia tetap berharap di tengah kesulitan yang ada. Bahkan dia menulis hal yang demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Jemaat dikasih Tuhan, tentu kita memahami bahwa anugerah Tuhan itu diberikan dengan cuma-cuma. Anugerah Tuhan itu diberikan tanpa syarat. Keselamatan Tuhan itu diberikan tanpa syarat. Tetapi dalam bagian ini kita melihat sisi lain dari anugerah Tuhan, dari penyertaan Tuhan. Bahwa anugerah dan penyertaan Tuhan juga bersyarat. Yaitu ketika ada orang-orang ini berharap dan mencari Dia, artinya ada sebuah tindakan atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang, yaitu berharap dan mencari Dia. Bukankah itu yang dikatakan oleh keseluruhan Alkitab? Bahwa setiap orang yang mencari Dia,
yang dekat dengan Dia, yang hidupnya sungguh-sungguh intim dengan Dia, di dalam kondisi apapun, Tuhan akan terus memelihara dan menjaga. Jemaat kasih Tuhan, kita perlu memiliki iman seperti ini. Bahwa mau semua hal buruk terjadi di sekitar kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara dan menjaga kita. Dia adalah Allah yang setia. Tetapi jangan lupa, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu kita pergi mencari Dia dan berharap kepadanya. Jemaat kasih Tuhan, hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang sulit. Ada banyak orang di PHK, pekerjaan sangat sulit sekali, keuangan, kesehatan. Ada banyak hal yang tak menentu di dunia ini. Tapi biarlah iman kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang di luar sana. Sekalipun hal sulit, kita tetap meyakin dan beriman bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu selalu memberikan rahmat-Nya setiap pagi. Jangan lupa tanggung jawab kita untuk kita itu berharap dan mencari Dia. Dan percayalah bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan Tuhan itu akan memelihara kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Mari hari ini saya tantang kita semua yang menonton video ini untuk kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita berharap dan terus mencari Dia sekalipun kondisi sulit seperti sekarang ini. Maukah engkau? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh tetap terus mencari Tuhan dan berharap kepada Tuhan di tengah kondisi yang sulit ini. Sekalipun Tuhan, dunia ini penuh dengan kesulitan, tapi biarlah iman kami tetap kuat dan iman kami tidak menurun di dalam Tuhan. Tolonglah kami untuk tetap terus percaya kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan kami melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati semua orang yang menonton video ini, berkati setiap orang di dalam pergumulannya. Biarlah kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.